kita telah masuk di minggu terakhir di bulan April. Boleh kita bilang ke kiri dan kanan, kita bersyukur karena ini adalah hari yang dimenangkan Tuhan bagi kita. Boleh Bapak Ibu Saudaraku? Udah banyak kegiatan yang kita lakukan sepanjang bulan April. Ada banyak pelayan-pelayan, ada banyak jemaat juga yang telah mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih kepada jemaat, baik juga pelayan-pelayan yang telah memberikan waktunya, baik juga tenaga dan doa dan juga dana. Kita mengucapkan terima kasih untuk waktu saudara dan biarlah kiranya ke depannya semakin lagi kita melayani bersama-sama dengan Tuhan dalam sidang Tuhan ini, karena akan ada banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menanti kita, amin. Nah, baik itu di Jumat Agung juga, baik juga di Paskah, bahkan juga di ulang tahun gereja. Itu semua bisa dilaksanakan dengan baik karena ada jemaat dan juga pelayan-pelayan Tuhan. Minggu kemarin kita juga telah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Gembala Sidang mengenai kebangkitan mengubah hidup kita. Dan di mana juga hamba Tuhan ini memberikan 3 poin bagi kita, di mana dikatakan kebangkitan Yesus memberikan jaminan bahwa kita akan dibangkitkan. Kemudian juga dikatakan bahwa kebangkitan menjadi fondasi iman bagi orang-orang Kristen dan bagi kita yang ada di tempat ini. Kebangkitan mengubah juga murid-murid dari orang yang lari dari ketakutan menjadi pemimpin-pemimpin dinamis di dalam gereja mula-mula. Dan kita semua yang ada di tempat ini merupakan murid-murid yang daripada Tuhan. Hari ini kita akan diberkati kembali dan diteguhkan kembali oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Mengingatkan kembali hari ini juga akan ada pembelajaran agama di tingkat SMP dan SMA setelah ibadah kedua. Mari semua adik-adik persiapkan makan kalian juga boleh dan juga buku. Jangan lupa catatan hari ini, jangan sampai enggak bawa catatan. Saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat renungan kita untuk minggu ini. Saya akan membacakan pertama yang terambil dari Yesaya 40 ayat 29. Di situ dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita baca bersama. Yesaya 40 ayat 29. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Saya percaya semua kita pada hari ini sangat siap untuk memuji Allah kita. Amin. Sebab yang besar dalam kita adalah hanya Yesus saja. Amin. Kita akan memuji Dia. Katakan ke sebelahmu, jangan lewatkan hari ini, sangat luar biasa bagi Tuhan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari jemaat dekai pada Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Kau telah menjadi
itu tetap Tuhan kita yang terbesar. Amin. Katakan dengan iman. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku, kesetiaanmu besar di dalamku. mari katakan. Haleluya, Engkau yang besar di dalam kami Tuhan, selamanya Engkau yang terbesar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada hari ini oleh karena Tuhan kami mengasihi-Mu. Oleh karena Engkau telah membuktikan kuasa dan cinta kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan dalam segala hal. Engkau yang memberikan pengertian bahkan hikmat bagi kami. Di dalam mengikut Engkau. Tidak yang lain selain Engkau Yesus yang kami andalkan di dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku
kami andalkan Tuhan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Oh, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau yang kami andalkan, Kau yang kami percaya, Kau yang kami percaya. Segala musim kehidupan kami bagi Kau, Yesus yang kami andalkan. Kau Yesus yang kami percaya. Kami berdoa, Yesus Kau yang kami percaya. Yesus, kami percaya, dipercaya padamu. Kami berharap padamu. Kaulah sumber segalanya. Kaulah sumber kekuatan kami. Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak alasan bagi kami untuk mengeluh Tuhan. Namun satu yang pasti, Engkau tidak pernah mengeluh, memikul daripada salib-Mu. Kami berjanji Tuhan, Kaulah sauh bagi jiwa kami, Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah yang kami pandang dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Bapa yang kami mau selain daripada kasih. Daripada kasih Tuhan. Tak ada alasan mengeluh selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus Engkaulah satu. Sauh bagi jiwaku, tak ada alasan mengeluh. Oh, tak ada alasan mengeluh selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus Engkaulah satu. Sauh bagi
bagi jiwaku. Tak ada alasan mengeluh selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu.
pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Oh, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku, kau berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, aku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan. Segenap hidupku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang Saat ini jemaat Tuhan, kita akan menaikkan ucapan syukur dan doa kita. Pertama, kita bersyukur Tuhan melindungi dan memelihara Kota Padang. Kita juga bersyukur firman Tuhan memberikan iman dan kekuatan untuk kita berharap akan pertolongannya atas hidup kita. Kemudian kita dapat menaikkan topik dan permohonan doa kita, berdoa agar belas kasih dan pertolongan Tuhan dinyatakan bagi bangsa Indonesia. Kita juga berdoa buat Timotius dan juga adik kita Maria Waruhu yang sedang mengikuti ujian SNBT pada hari ini. Kita dapat berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau telah Tuhan menempatkan kami di kota ini Tuhan, di mana Tuhan Yesus kami sebagai Tuhan Yesus orang-orang percaya kepadamu boleh Tuhan Yesus bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa bagi kami, sehingga Tuhan Yesus kami boleh beraktivitas, kami boleh berkegiatan di kota ini Bapa dengan Tuhan Yesus rasa aman Bapa, dengan rasa Tuhan Yesus yang Bapa damai Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Bapa kiranya Tuhan Yesus bukan cuma kami saja Tuhan Yesus, tapi juga orang-orang yang belum mengenal Engkau pun Bapa, mereka juga Tuhan Yesus bisa beraktivitas dengan baik di kota ini Tuhan Yesus. Apapun kegiatan yang kami lakukan, apapun Tuhan Yesus pekerjaan kami lakukan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang memberikan damai-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan Yesus bagi gereja-gereja yang dapat Bapa beribadah dengan aman tanpa mengalami gangguan Tuhan Yesus, ataupun Bapa mereka Tuhan Yesus merasa takut untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, kami percaya semua Tuhan Yesus bukan kekuatan gereja, tapi semua karena penyertaan Tuhan bagi gereja-gereja, sehingga Bapa setiap kegiatan ataupun ibadah-ibadah yang setiap minggunya dilakukan gereja-gereja dapat berlangsung dengan baik, tidak ada Tuhan jemaat yang merasa terganggu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami, juga kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Firman-Mu Tuhan Yesus adalah Bapa menjadi dasar, menjadi pondasi bagi setiap kami orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa,
Tuhan yang memberikan iman bagi kami dan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sekalipun Tuhan Yesus pembelajaran agama atau pembelajaran Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus, topik Tuhan Yesus, pembelajaran Tuhan Yesus tentang kebenaran firman telah berlalu, tapi kami mau tetap melakukannya Bapa dalam kehidupan kami. Kami tidak melupakannya Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu yang menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu Bapa dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus kekuatan kegagahan kami, namun Tuhan semua Tuhan Yesus karena Engkau lah Bapa yang menolong kami, yang memampukan kami, sehingga Tuhan Yesus setiap Bapa kejadian-kejadian yang tidak kami inginkan bisa kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga dapat Tuhan Yesus menaikkan topik permohonan doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Bapa, belas kasih dan pertolongan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa, Engkau berbelas kasih bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan kami tidak dapat Bapa menunjukkannya Bapa dengan Tuhan Yesus bentuk materi ataupun kekuatan kami, tapi kami percaya melalui doa kami Tuhan Yesus akan membawa dampak, membawa perubahan Bapa yang bisa dirasakan oleh bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan yang memulihkan bangsa ini Tuhan Yesus dari setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus yang memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, bagi pemerintah ini Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan Yesus bisa Bapa, oh Tuhan Yesus menjadikan bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih lagi Tuhan Yesus maju Bapa. Kami juga Tuhan Yesus percaya gereja-gereja Tuhan Yesus tidak berhenti berdoa untuk Bapa, berdoa memberitakan Injil Tuhan Yesus bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus secara khusus Bapa bagi Tuhan Yesus kedua adik kami Bapa, ada Timotius Saprianus Waru dan juga Tuhan Yesus Maria Jarnita Waru Bapa, di mana pada saat ini Bapa kedua adik kami ini Tuhan Yesus sedang Bapa mengikuti ujian SNBP Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Engkau melihat kesungguh-sungguhan orang tuanya. Kami melihat Tuhan Yesus pelayanan mereka Bapa dalam sidang ini. Kami percaya mereka Tuhan pakai sebagai jalan memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa, memberkati keluarga ini Tuhan. Inilah Tuhan Yesus iman kami. Kami berdoa Tuhan Yesus Engkau memberkati Maria dan juga Timotius Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan menghancurkan segala kuasa-kuasa si jahat yang menghalang-halangi kami untuk tetap bersyukur, mendoakan kota kami dalam nama Yesus. Tinggalkan kota kami dalam nama Yesus. Kau dalam nama Yesus menghalang-halangi juga Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kota kami, kota Padang dalam nama Yesus. Kau demi nama Yesus menghalang-halangi bangsa kami juga dipulihkan Tuhan, ditolong Tuhan melewati setiap kesulitan-kesulitan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus menghalang-halangi juga kedua adik kami ini boleh menerima keberhasilan, kelulusan dalam nama Yesus. Kau demi nama Yesus segala tekanan-tekanan yang dialami oleh mereka dalam nama Yesus tidak berkuasa Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagimu. Tiada kuasa yang dapat
Haleluya. Sungguh kasih-Mu, kasih yang sangat luar biasa, mengasihi kami sampai pada saat ini, dan mengajari kami untuk mengasihi orang-orang lain. Mengajari kami untuk rendah hati. Mengajari kami, mengatakan dalam diri kami, Kaulah segala-galanya bagi kami. Di luar Engkau, apa yang bisa kami lakukan? Kami tidak mau jatuh dalam kegagalan. Kami tidak mau hidup biasa saja. Kami mengikut Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Bukan kami lagi yang hidup, tapi Engkaulah yang hidup bagi kami. Firman-Mu berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu lah yang menjadi terang, yang menjadi pelita bagi kaki kami. Dan Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Dan Engkau adalah kekekalan bagi kami. Kami melihat kuasa-Mu di tempat ini. Semua pengorbanan sejak dari pagi sampai kami tiba di tempat ini, semuanya kami telah serahkan kepadamu. Amin. Itu menjadi korban persembahan. Artinya kami ini adalah milik-Mu. Bukan lagi kami yang memiliki diri kami. Saat ini kami membuka hati. Kami persiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu dan percaya. Dan kami yakin Roh Kudus menolong kami, memampukan kami. Setiap firman Tuhan yang jatuh dalam hati kami, kami dapat kerjakan. Amin. Jalan kami juga untuk menerima pendewasaan rohani. Jalan kami juga untuk tetap setia mengerjakan firman Tuhan yang lain. Kau menerangi pandangan kami, dan apa yang sudah Engkau siapkan dari firman Tuhan, semuanya itu memberikan kehidupan yang baru. Amin. Membersihkan diri kami, mengubah hidup kami. Amin. Kami pulang dari tempat ini bukan lagi manusia yang lama yang kami cari, tetapi yang kami cari bagaimana supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Lewat firman-Mu kami diteguhkan dan dikuatkan. Amin. Dan lewat firman-Mu kami disembuhkan. Lewat firman-Mu, firman-Mu membalut luka kami. Firman-Mu menjadi jalan bagi kami untuk menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah mengurapi kami semua. Roh Kudus menolong saya, memimpin saya, sehingga saya dapat memimpin umat-Mu. Dan apa yang sudah kami dengarkan selama ini, baik yang kami dengarkan sebentar lagi, itulah hidup kami. Itulah kami. Itulah bagian kami, itulah harta kami. Amin. Itulah warisan kami. Dan kami tidak mau beranjak dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Ya, berikan dulu tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Saudara pasti sudah ada yang udah makan ini kan? Udah ada. Nah, ada yang belum makan dari pagi saudaraku. Ya, mari semangat ya.
Amin saudaraku. Bilang ke sebelah saudara, ayo semangat kita. Iya. Kalau kalau kita menuju tempat rumah makan, semangat sekali. Ya, di dalam pikiran kita sudah mulai yang mana nanti kita pesan. Ya, saudaraku dalam Tuhan harus kita lebih semangat. Amin saudaraku, karena kita berjumpa, karena kita beribadah kepada Tuhan yang hidup. Karena kita bisa bersama-sama menaikkan pujian. Juga kita dapat kebenaran. Juga kita dapat kesembuhan. Mujizat baik kuasanya. Demikian juga pandangan untuk masa depan kita juga kita dapat loh di dalam firman Tuhan. Amin. Juga kita dapat saudaraku bersama dengan pemimpin-pemimpin rohani. Juga kita dapat bersama dengan pelayan-pelayan. Bersama dengan mereka yang sudah memberikan pelayanannya sejak tadi pagi. Mari kita saling mendukung. Dengan kita memberi semangat saudaraku bagi diri kita. Ada 2 anak kita sekarang ini sedang ujian. Mungkin anak yang pertama ini sudah mau masuk ujian. Ya. Tadi pagi saudaraku, orang tuanya, ibunya saudaraku meng-WA saya. Dan dia katakan, kami sudah di Unan Bu. Dan kami anak-anak sudah siap. Amin saudaraku, kami tidak bisa ibadah. Haleluya saudaraku. Apakah mereka dosa? Tidak saudaraku. Tidak. Jadi jangan saudara cari ibu itu hari ini karena dia mau menopang kedua anaknya berdoa di tempat di mana dia ujian. Saya bilang doakan mereka berdua, itu anakmu. Karena mereka perlu melihat wajahmu ketika mereka keluar. Ketika mereka istirahat. Dan ibu bisa bertanya kepada mereka, apa yang mau kita doakan untuk ujian selanjutnya. Itu pun membuat mereka hatinya senang. Ibu terus berdoa ya untuk ujian mereka, walaupun ibu tidak mengerti, walaupun ibu belum pernah mengalaminya. Tapi berdoa, karena firman Tuhan berkata, setiap tanah yang kita pijak, kita dapat berkuasa berdoa. Amin. Dan kita punya pengharapan 1 jurusan diberikan Tuhan bagi mereka. Untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Supaya derajat keluarganya pun terangkat. Tadi pagi saudaraku, pada waktu saya pada waktu saya turun dari mobil, dan Tuhan ingin saudaraku menyampaikan kepada kita lewat pelayanan ini. Supaya Tuhan menggantikan judul dari firman Tuhan. Yaitu menjadi kuasa dan cinta kasih-Nya. Saya juga tidak mengerti kenapa ini saudaraku diberikan Tuhan bagi kita. Tetapi sedikit saya saudaraku dapat mengerti bahwa gereja tidak hanya mengajarkan kuasa. Kuasa itu diberikan bagi saudara yang merindukan. Kuasa itu diberikan bagi saudara yang melayani. Kuasa itu diberikan bagi saudara yang percaya kepadanya. Tapi cinta dan kasih-Nya yang sudah kita terima begitu besar pengorbanannya. Sehingga kita dapat merasakan cinta dan kasih-Nya. Dan kita hidup untuk cinta dan kasih-Nya itu. Kita tidak dapat diwakilkan untuk mengerjakan itu. Tapi kita sendiri yang mengerjakan cinta dan kasih-Nya itu. Amin saudaraku. Nah inilah saudaraku yang mau disampaikan Tuhan. Tapi apakah isinya
bersama saudaraku kasih, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Amin saudaraku. Dia tidak pernah mencobai kita sehingga saudaraku menyimpang dari judulnya. Tidak. Karena kita sudah punya topik, yaitu menjadi kuat. Haleluya. Baik, puji Tuhan, saudaraku kasih. Saudaraku, mari kita diberkati lewat firman Tuhan ini. Lewat topik kita tentang menjadi kuat. Lebih kuat. Amin. Kita tetap kuat. Banyak sekali saudaraku yang kita kenal, baik juga yang ada di sekitar kita, yang kita dengarkan juga, yang kita lihat juga. Banyak mereka yang mencari kekuatan supaya mereka kuat dan bertambah-tambah kuat. Banyak juga di antara mereka yang melakukan olahraga supaya staminanya tetap stabil dan kuat. Ada juga di antara mereka mengubah skedulnya supaya dia bisa mengerjakan satu persatu dan menyelesaikannya dengan baik. Banyak yang terjadi seperti itu di sekitar kita. Amin saudaraku. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita yang sudah dikuatkan oleh Roh Kudus, kita bertambah-tambah kuat? Jawabannya pasti. Amin saudaraku. Pasti kita yang dalam Tuhan semakin kuat. Karena kekuatan yang kita dapat dari Roh Kudus. Roh Kudus yang ada bagi kita memberikan kekuatan bagi kita. Dan memberikan juga bimbingan maupun petunjuk kepada kita untuk supaya kita tetap setia mencari kebenarannya. Karena di dalam kebenaran itulah Roh Kudus tinggal bagi kita. Amin saudaraku. Dan kebenaran yang tinggal bagi kita mengajari kita supaya kita dapat membagikan waktu kita. Amin saudaraku. Kekuatan yang diberikan kepada kita supaya kita tetap melayani Tuhan. Supaya kita tetap memberitakan Injil. Supaya kita mengerjakan pekerjaan kita di rumah maupun di luar rumah. Jangan sampai kita memfoya-foyakan tenaga yang diberikan Roh Kudus dan kemudian kita sendiri yang mengalami kerugian. Amin saudaraku. Jadi Roh Kudus yang ada bagi kita memberikan kekuatan bagi kita dan membimbing kita untuk dapat mengaturkan waktu kita dan kita dapat lebih disiplin lagi. Puji Tuhan, saudara kasih. Mari kita lihat bagaimana saudaraku, saya sedikit menceritakan hidup Ayub Kalau saudara baca pasal 1 dan selanjutnya saudaraku ada berapa pasal ada berapa pasal dan ada saudaraku di pasal 23 saudara bisa membaca bagaimana kejadian Ayub. Dia adalah orang yang saleh, orang yang baik, sebagai bapak dia sangat mengasihi anak-anaknya. Dia pun bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Bahkan dia kaya sekali saudaraku. Tetapi saudaraku penderitaan itu dialami oleh Ayub. Dia kehilangan keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Lalu dia kehilangan harta kekayaannya. Dan kemudian saudaraku dia juga kehilangan kekuatan dan kesehatan. Karena dia mengalami sakit yang parah. Di antara kita belum ada mengalami seperti yang dialami oleh Ayub ini. Di waktu yang sama dia mengalami penderitaan yang parah sekali, yang besar sekali saudaraku. Saudaraku yang kekasih, dia berkata dalam dirinya, seandainya aku tahu kenapa aku mengalami penderitaan ini, saya tidak perlu
saya tidak perlu ya bukan mengeluarkan, saya tidak perlu bersusah-susah sampai memikirkan berlarut-larut. Saya tidak perlu sampai mengeluarkan tenaga saya ya di mana tenaga saya sangat terbatas. Karena dia belum tahu kenapa penderitaan itu terjadi bagi dirinya. Namun sekalipun demikian saudaraku, Ayub ini tetap mencari jalan Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Sampai pada akhirnya Tuhan mengembalikan berkali lipat ganda, memberkati hidupnya, keluarganya, anak-anaknya. Begitu juga saudaraku, kekayaannya dikembalikan Tuhan berkali lipat ganda. Amin saudaraku. Hati Ayub sungguh hati yang kuat, hati yang tabah, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi firman Allah. Marilah roh Ayub itu ada bagi kita. Apapun penderitaan, dan kita tidak dapat mencegah penderitaan. Amin. Kita tidak dapat mencegah kesulitan. Amin saudaraku. Jangan kita menganggap sebagai anak Tuhan dan kita sudah menang dalam doa, maka semua berjalan dengan baik. Tidak. Karena lawan dan musuh kita itu saudaraku ada di udara. Mulai dari pemerintah, penguasa, penghulu. Amin. Segala kegelapan yang ada di dunia ini, itu musuh kita karena kita dalam kebenaran. Jadi jangan kita mencari ya yang enak saja. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus masuk dalam peperangan rohani. Selama saudara kalah terus dalam peperangan rohani saudara, saudara tidak akan mengalami bagaimana limpahnya kasih karunia Tuhan. Haleluya saudaraku. Mari kita lihat judul firman Tuhan, kuasa dan cinta kasih-Nya. Saudaraku, lewat firman Tuhan ini, mari kita bangkit bersama dengan Roh Kudus. Kita tidak mungkin bisa bangkit dan bertahan kalau kita tidak bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan kekuatan bagi saudara. Roh Kudus yang memimpin saudara bagaimana saudara bisa mengerjakan firman itu. Bagaimana saudara bisa percaya kepada firman itu. Bagaimana supaya saudara bisa beriman kepada firman itu. Roh Kuduslah yang berperan di situ saudaraku. Amin. Lalai terhadap firman Tuhan, maka Roh Kudus pun saudaraku tidak ada di dalam hati kita. Haleluya saudaraku. Jadi mari kita bangkit bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dialah yang membimbing kita ke jalan yang benar. Sesuai dengan firman yang kita baca dan yang kita yakini. Dan kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri selama Roh Kudus bersama dengan kita. Amin saudaraku. Haleluya. Dan inilah saudaraku yang diinginkan oleh Roh Kudus. Inilah yang diinginkan Yesus lewat Roh Kudus bagi kita. Jangan lagi kita melihat pada diri kita. Aku tidak mampu, aku tidak bisa. Keluargaku tidak mendukung. Pekerjaanku, keuanganku. Semua itu kita tinggalkan di bumi ini. Amin saudaraku. Tetapi kita harus menerobos. Bagi kita mustahil bisa kita terobos. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita bangkit berdiri saudaraku menjadi saksi. Banyak sekali kesaksian yang bisa kita saksikan saudaraku. Tidak akan mungkin kita bisa sampai pada hari ini kalau kita tidak berdiri. Kalau kita tidak menjadi saksi saudaraku. Tapi biarlah kita menjadi saksi yang baik. Jangan menjadi saksi kejahatan. Amin saudaraku. Jangan saudaraku. Tapi kita menjadi saksi yang baik. Saksi. Oleh karena Yesus luar biasa bekerja bagi kita. Bagaimana dia menerangi hidup kita, saudara kasih. Haleluya saudaraku. Jadi tolong diri saudara. Bangkitkan diri saudara bersama dengan Roh Kudus. Jangan saudara menyimpang ke kanan dan ke kiri. Teguhkan hati saudara. Amin. Jadi kita tidak perlu meminjam alat. Tangan orang, hati orang. Pada saat kita mengalami kesulitan, kesusahan,
Cukup kita percaya kepada Tuhan. Tolong diri saudara, teguhkan hati saudara. Kita baca dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 21. 1, 2 ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Tuhan yang kita sembah berkuasa bagi kita selama di bumi ini, memberkati kita, menjagai kita, melindungi kita, dan berkuasa juga. Dan dia berikan diri hidupnya menjadi jalan kebenaran bagi kita menuju kepada kekekalan. Amin saudaraku. Firman Tuhan membuat kita tidak lagi khawatir tentang keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita lihat saudaraku ayat 19 berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Siapa yang percaya? Dialah yang menyimpan firman. Dialah yang melakukan firman. Amin. Siapa yang percaya? Dialah yang mempraktekkan firman itu berdasarkan imannya. Saudaraku, itulah orang percaya. Haleluya saudaraku. Siapakah itu? Ya kita. Amin saudaraku. Mari kita pandang diri kita ini sebagaimana pencipta kita memandang kita. Kita ini berharga. Dialah yang menjagai kita sampai pada hari ini. Dan kita ini adalah orang yang percaya sampai pada hari ini. Saudara bertahan, saudara setia. Saudara beribadah. Saudara melayani. Saudara memberi. Saudara bersuka cita. Saudara rukun, saudara damai. Saudaralah yang menerima kuasa itu. Amin. Dan pulang kita dari tempat ini menuju rumah kita dan kehidupan kita. Ingatlah, katakan pada dirimu, saya orang percaya. Maka kuasa dari Sang Pencipta diberikannya kepadaku. Kuasa bertekun. Kuasa mengalahkan musuh, kuasa memberkati kita, kuasa menyelamatkan kita. Nah, biarlah bertambah-tambah pengertian saudara terhadap firman Tuhan ini. Karena saudara terus melanjutkan membacanya di rumah. Amin. Mari kita lihat salah satu dari begitu banyaknya firman Tuhan tentang kuasanya bagi kita adalah kuasa kasih yang begitu besar dari Yohanes 3 ayat 16. Kita baca saudaraku. 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Allah mengorbankan anaknya. Siapalah yang ada di dunia ini, manusia mau mengorbankan anaknya untuk keluarganya, untuk semua isi dunia ini. Gak ada, saudaraku. Begitu besarnya kasih Allah Bapa bagi dunia ini. Begitu besar pengorbanannya. Sehingga dia menyerahkan anaknya mati. Dan dia selesaikan di kayu salib semua dosa-dosa manusia. Semua dosa-dosa manusia. Bukan hanya orang Kristen saja. Bukan kita saja. Sampai ke ujung bumi kata Tuhan. Amin saudaraku.
Nah inilah saudaraku yang mengikat kita. Dan kita tidak dapat keluar dari panggilan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi semua umat manusia. Kita yang terlebih dahulu dipanggil supaya kita dapat memberitakan kabar kemenangan ini bagi mereka. Amin. Gak ada lagi alasan bagi kita. Aku bukan hamba Tuhan. Aku bukan pelayan. Aku orang biasa-biasa. Tuhan memandangmu tidak seperti itu. Tapi Tuhan memandangmu kau mampu, kau bisa. Amin saudaraku. Karena dia menciptakan langit dan bumi. Masakan bagimu dia tidak bisa lakukan. Supaya jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Bisa saudaraku. Kita bukan mengkristenkan mereka. Tetapi membagikan kasih dan kemuliaan Allah bagi mereka. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Nah puji Tuhan saudara kasih. Nah, kemudian dia memberikan kita kehidupan baru yang telah dia beli bagi kita. Amin. Kemudian dia memberikan hidup yang baru yang telah dia beli untuk kita. Gak ada yang bisa saudaraku membeli keselamatan dengan uang, dengan karunia. Hanya dengan darah Yesus untuk bisa menyucikannya. Haleluya saudaraku. Tidak ada satupun saudara kasih. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dan kepadanya lah kita berserah. Mari kita bangga kepadanya saudaraku. Jangan kita malu memberitakan kasihnya kepada siapapun saudara kasih. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Nah, mari saudaraku, ya, kita kerjakan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan bukti kita sudah selamat, ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Itulah bukti kita sudah selamat. Amin. Dan bukti kita sudah diampuni, Roh Kudus tinggal bagi kita. Dan kita pun mau mengampuni orang yang berbuat salah bagi kita. Karena Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam orang pembenci. Orang yang mendukakan hatinya. Dan orang yang tidak mau mengampuni. Roh Kudus tidak mau tinggal di dalamnya. Siapa yang dapat mengoperasi hati kita ini menjadi tempat bagi Allah. Bagi kemuliaannya. Hanya Yesus melalui kematiannya. Amin saudaraku. Haleluya. Mari supaya kita berusaha terus menerus mengisi dalam hati kita yang benar, yang baik, yang indah-indah, yang sedap didengar. Itulah yang kita isi dalam hati kita saudaraku. Supaya kita mampu dan dikuatkan. Karena Roh Kudus ada dalam kita. Kita harus saudaraku membiarkan Roh Kudus itu bersemayam terus di dalam hati kita. Biarkan Roh Kudus menguasai hidup kita saudaraku. Amin saudaraku. Saudaraku pada waktu Tuhan memanggil kita. Apakah nanti, apakah besok. Dan dia saudaraku perintahkan kita supaya kita pergi memberitakan Injil keselamatan. Mari kita memiliki kasih seperti Yesus. Tinggalkanlah zona, tinggalkanlah saudaraku nyaman kita. Amin saudaraku, tinggalkanlah saudaraku keamanan kita. Tempat di mana kita rasakan aman, tempat di mana kita rasakan saudaraku ya senang. Tinggalkan itu saudaraku. Supaya kita bisa membawa mereka kepada Tuhan lewat gereja kita ini. Bagaimana saudara bisa menarik orang untuk bisa tertarik mereka beribadah di gereja kita ini. Mari kita mulai tinggalkan kenyamanan kita, keamanan kita. Itu hanya saudaraku tipuan saja. Supaya kita bisa terbuai dengan kenyamanan yang sesaat. Tapi sesungguhnya saudaraku kasih yang dari Yesus yang sudah menyelamatkan kita dan menyelamatkan yang lain. Amin saudaraku. Mari kita lihat ya firman Tuhan Kolose 1 ayat 16. Dialah pencipta dan penguasa alam semesta. 1, 2 ya.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Amin. Nah, Kristus bukan hanya berkuasa memberkati rohani kita, memberi rohani saja. Tapi Kristus berkuasa. Amin. Sebagaimana Dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Dia menopang dan Dia melindungi. Amin, saudaraku. Kenapa kita perlu bertumbuh? Kenapa kita perlu berdoa setiap hari Senin? Kenapa kita harus kenapa kita supaya bisa semakin aktif di dalam pertemuan-pertemuan kita? Ada begitu banyak yang bisa kita bicarakan tentang kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Ada begitu banyak yang saudaraku mau Tuhan berikan kepada kita untuk kita beritakan, untuk kita ceritakan, saudaraku, supaya masing-masing kita menikmati kehadiran Tuhan. Masing-masing kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya, saudaraku. Amin. Saudaraku, kita lihat. Jadi jangan kita berpikir Tuhan hanya mampu memberi dan memberkati rohani kita saja. Tidak. Dari firman Tuhan Kolose 1 ayat 16, di mana saudaraku, ya, di mana Paulus dipakai Tuhan untuk menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana dia telah bagaimana dia saudaraku yang dikatakan karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Tuhan memakai Paulus untuk memberikan pengertian kepada kita. Paulus menjelaskan bahwa semua singgasana, termasuklah itu seorang kursi kerajaan. Seringkali kita takut menghadapi, seringkali kita takut, saudaraku, dengan mendengarkan yang seperti itu, saudaraku. Aku ini apalah? Aku ini siapalah? Amin. Haleluya, saudaraku. Kita lebih takut terkadang kepada kursi kerajaan itu. Kita lebih takut kepada kursi pejabat itu. Kita lebih takut kepada kursi penguasa itu. Amin. Nah, saudaraku, mari kita lihat firman Tuhan ini. Ya, di mana Paulus menjelaskan bahwa semua singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa baik rohani maupun dunia fisik di bawah kuasa otoritas Kristus. Haleluya. Nah, maka berkat Tuhan itu yang datang bagi saudara. Amin. Maka pekerjaan itu yang datang bagi saudara. Haleluya. Kalaupun saudara membuat lamarannya, saudaraku, karena saudara benar mencari dan tujuannya, maka itu dianggap Tuhan menjadi kebenaran. Dia akan menyertai lamaran pekerjaan saudara. Haleluya, saudaraku. Saya tamat, saudaraku, dari Akademi Bank. Belum pun aku menyelesaikan skripsiku, saudaraku. Tuhan bisa pakai alatnya untuk memasukkan kita kepada pekerjaan itu. Apakah saudaramu, apakah orang tuamu? Bukan uangmu. Amin, saudaraku. Haleluya. Bukan. Terkadang orang biasa dipakai Tuhan untuk menurunkan kuasanya. Itulah kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau saudara masih mengalami kesusahan seperti susahnya orang dunia, saudaraku kasih, mari berbalik kepada Tuhan. Tanya Tuhan. Amin. Tuhan katakan di kayu salib dia kerjakan semua itu, termasuk kegagalan kita. Termasuk mental kemiskinan dia selesaikan di sana, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Amin. Nah, gak sulit.
memang kita menghadapi kesulitan, tapi tidak berminggu, berbulan, tidak bertahun-tahun. Amin saudaraku. Bayangkan kalau kita berdua bertahun-tahun dalam satu pergumulan. Gak mungkin saudaraku. Gak begitu cara Tuhan saudara kasih. Haleluya saudaraku. Amin. Nah demikian juga dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya saudaraku. Maka diberikan kuasa bagi kita untuk menikmati. Seperti yang dikatakan sayur-sayuran hijau, biji-bijian. Semua yang dikatakan kehidupan diberikan Tuhan, disediakan dan diberikan Tuhan kepada kita. Kejar, bukan berkatnya yang saudara kejar, tapi kejar Tuhan, kejar firman-Nya. Amin, saudara, percayai janjinya saudaraku. Ini bukan perkataan dongeng, tapi ini firman Tuhan. Firman Tuhan mendukung saudara, mengejar firman, mengejar dia. Di dalam pekerjaan saudara, di dalam studi saudara, di dalam apapun dalam hidup saudara. Amin. Apa yang mau kita saksikan bagi orang lain? Kalau samanya hidup kita dengan orang dunia menemukan sesuatu, apa saudaraku? Gak ada. Gak ada istimewanya kita saudaraku. Haleluya saudaraku. Gak ada istimewanya. Amin. Saudara diberkati itu bagian dari keselamatan yang diberikan saudara, diberikan Tuhan bagi saudara. Amin. Kita lihat ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin saudaraku. Jadi Allah bukan hanya pencipta dunia, tetapi Dia juga penopangnya dan pemeliharanya. Katakan amin saudaraku. Kenapa bisa berdiri anak-anak Tuhan di pemerintahan? Kenapa bisa anak-anak Tuhan banyak sukses di dunia ini? Amin. Kenapa saudaraku masih muda dia sebagai anak-anak Tuhan? Tapi ada kuasa di dalamnya. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan menopang dunia ini. Amin saudaraku. Dia bukan hanya pencipta dunia ini, tapi dia juga menopang. Berarti kalau ada saudara di sana, maka perusahaan itu akan bertahan. Haleluya. Maka pekerjaan saudara, di mana saudara bekerja, maka diberkati Tuhan. Karena Tuhan berkata, kau berkuasa mendoakan perusahaanmu itu. Kau berkuasa mendoakan di mana engkau bekerja. Itu tugas kita. Jangan asal-asal bekerja, saudara kasih. Banyak saudaraku, orang menjadi saksi, dia sukses dibuat Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Oleh karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetap mempermuliakan Tuhan. Walaupun dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan saudaraku. Haleluya saudaraku. Amin. Jadi apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Kita adalah milik Allah. Siapa Allah itu? Penguasa alam semesta yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dialah Allah saudaraku. Yang menciptakan langit, bumi serta segala isinya. Dialah yang memiliki kita. Jadi jangan pandang diri saudara kecil. Jangan pandang keluarga. Jangan pandang rupa. Jangan pandang status. Jangan pandang. Tapi pandang diri saudara sebagaimana Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Pandang diri saudara seperti itu. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara berkuasa. Saudara besar. Saudara ditinggikan oleh Tuhan. Saudara menjadi kepala. Tapi ekor dulu saudaraku. Jangan kepala dulu, ekor dulu saudaraku. Gak pernah kita susah. Jangan harapkan saudaraku kita bisa jadi senang. Nanti kita senang turun ke bawah. Haleluya. Nah hidup kita gak seperti itu. Hidup saya gak seperti itu. Walaupun susah hidup saya, saudaraku, setelah tinggalkan Bapak Gembala. Tapi saya yakin Tuhan menyertai hidup saya. Haleluya. Mari kita lanjutkan lagi dalam Efesus 3:20. Kuasa dan kemampuan Tuhan tidak terbatas dan tak tertandingi. Jadi mau kemana kita? Amin. Mau apa yang mau kita kerjakan di luar daripadanya?
Mau apa yang kita pikirkan di luar daripada firman-Nya. Dia jelas berkata, kuasa dan kemampuan Tuhan tak terbatas dan tak tertandingi. Mari kita baca Efesus 3 ayat 20. Satu, dua ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Firman ini berkata, dialah melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Wow, luar biasa kan? Nah, jadi mari kita sungguh-sungguh berdoa. Mari kita beriman. Mari kita berdoa dengan kuasa. Mari kita berdoa didasari dengan firman Allah. Haleluya saudaraku. Lihat. Pengertian kita terbatas. Permohonan kita terbatas. Amin saudaraku. Tetapi lebih tinggi dari apa yang kita minta saudaraku. Dia lebih tinggi, pikirannya lebih tinggi, pandangannya lebih tajam. Amin. Jangkauannya luas tentang kita. Maka firman-Nya berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Haleluya saudaraku. Karena begitu tinggi dan luasnya baik kasih dan kesetiaan maupun kebaikannya saudara kasih. Haleluya. Nah, mari terapkan firman Tuhan ini. Perlu kita berdoa. Ini soal doa katanya tadi kan. Kalau kita tidak berdoa, apa yang kita dapat saudaraku? Tetapi kemampuan ya doa kita yang kita sampaikan itu terbatas. Tetapi saudaraku Tuhan berkata dia lebih dari yang kita minta, dari yang kita pikirkan, dari yang kita jangkau. Karena dia adalah Allah. Dia Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Amin. Nah, sungguh dahsyat sekali saudara kasih. Haleluya saudaraku. Nah, ketika kita menghadapi berbagai keadaan sulit, berarti kita tidak dapat saudaraku. Kita tidak dapat. Pasti saudaraku kita menghadapi kesulitan. Amin. Tetapi kita tidak dapat mengelak kesulitan. Amin. Merasa terkungkung, merasa diri kita kecil, kalah dan diremehkan. Ini pasti. Ini bisa terjadi. Ini bisa, bukan pasti. Ini bisa terjadi sama siapapun. Apakah kita anak Tuhan? Apakah kita orang percaya? Ini bisa kita alami, saudara kasih. Haleluya saudaraku. Kita tidak bisa saudaraku cegah. Karena kita masih hidup di dunia ini. Amin saudaraku, haleluya. Ini pasti saudaraku. Tetapi saudara harus ingat bahwa kuasa Allah tidak dibatasi oleh kemampuan kita. Dia mampu memakai siapapun untuk melaksanakan rencananya. Tiada yang sulit bagi dia. Haleluya saudaraku, amin. Kita tidak dapat mencegah kesulitan tadi. Kita dikucilkan. Kita ditolak, kita direndahkan. Itu tidak dapat kita cegah. Tetapi ingat bahwa kuasanya luar biasa. Kuasanya dahsyat, melebihi dari apapun. Amin saudaraku. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan keadaan kita jikalau kita menghadapi itu saudaraku. Tapi kita berlindung di bawah kuasa Allah. Karena kuasa Allah tidak dibatasi oleh kemampuan kita. Amin. Dia mampu memakai siapapun. Pekerjaan saudara itu dipakai Tuhan untuk memberkati saudara. Sekolah saudara dipakai Tuhan untuk membuat saudara pintar. Amin saudaraku. Rumah kita, apapun profesi kita, ya diizinkan Tuhan kita menjabat profesi kita itu. Supaya kita bertambah-tambah berhikmat, bijaksana, baik. Hubungan kita baik, bertambah rohani kita. Ada tujuan semuanya saudaraku.
Haleluya saudaraku, supaya kemuliaan hanya bagi Dia saja. Kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 8 sampai 9. Ya, Allah pegang kendali. Haleluya saudaraku, kalau Dia sudah pegang kendali, kalau Dia sudah memegang setirnya, ya, Dia adalah Allah. Apa yang mau kita takutkan dan yang kita khawatirkan? Apa yang saudara takutkan saat ini? Apa yang saudara bimbangkan saat ini? Ada memang yang kita takutkan, yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Apalagi menjalani hidup kita ke depan. Ada saudaraku. Apalagi kita sempat gagal. Dan apalagi kita sempat saudaraku tertolak. Pasti saudaraku ada kekhawatiran. Haleluya saudaraku. Tetapi biarkan Dia pegang kendali dalam hidup saudara. Amin. Dialah yang memutuskan karena Dia kenal siapa saudara. Kita baca 1-2 ya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Tentu kita pilih saudaraku, ya, kita mewarisi negeri. Haleluya saudaraku, negeri kita di Indonesia. Amin. Jangan dululah menjadi presiden. Tapi jadilah kita saudaraku yang berkuasa di tempat kita sekarang ini. Berkuasa dalam firman. Amin saudaraku. Nah, berkuasa melakukan firman. Haleluya saudaraku. Tetapi firman Tuhan ini berkata, berhentilah marah. Berhentilah sedang marah. Amin. Emosi yang seperti ini mengganggu kesehatan kita, hubungan kita, konsentrasi kita. Amin. Kita perlu cepat sadar. Haleluya saudaraku. Jangan biarkan sedang marah, ya, kebencian menguasai hidup saudara. Tinggal kejahatannya saudaraku. Kalau saudara biarkan itu terjadi bagi saudara. Amin. Tanya diri kita, kenapa kita marah? Kenapa kita sedang marah? Kenapa emosi sedang menguasai kita? Kenapa? Dan ini pun gak bisa kita hindari saudaraku. Kita bisa marah, kita bisa sedang marah, kita bisa emosi. Itu gak bisa kita hindari. Amin saudaraku. Tetapi kita harus menyadarkan diri kita. Jikalau kita teruskan sedang marah dan emosi saudaraku. Ya, kalau kita teruskan ini gak secepat yang menurut saudara keadaan saudara balik. Pemulihan saudara balik. Amin saudaraku. Lebih baik saudaraku kita sadar. Ya, kita sadar. Ini kenapa? Apa yang sedang terjadi bagi saya ini? Amin. Apa yang mau kita khawatirkan? Haleluya saudaraku. Kalau kita khawatir tentang masa depan kita, kita khawatir tentang gereja kita khawatir tentang penggembalaan kita khawatir tentang pelayanan kita khawatir tentang apapun saudaraku, apakah bisa menambahi? Amin saudaraku? Tidak. Haleluya saudaraku, membuat saudara tenang? Justru membuat saudara semakin kurang di dalam kepercayaan saudara. Haleluya, bawa diri saudara kepada Tuhan. Ini apa yang sedang terjadi Tuhan? Kenapa aku dikuasai emosi? Kenapa bawaannya marah? Amin. Semalam saudaraku saya bercerita kepada Meme. Me, tahu enggak? Ibu jari kaki saya, ya, terantuk lagi. Padahal belum sembuh. Sakitnya bukan main. Nah, lalu ujungnya dia bilang seperti ini. Ya itulah Kak, faktor umur juga. Ya betul juga. Haleluya saudaraku. Tapi kita mau sehat. Amin. Walaupun 60 kita mau sehat. Aku gak tahu Ibu Jebu berapa umurnya saudaraku. Dia sehat, dia energik saudaraku. Dia masih menjaga si Noel saudaraku. Haleluya. Duduk
bangkit lagi, duduk, bangkit lagi. Ini bukan dinamakan kuasa kebangkitan saudaraku, tapi ini menjaga anak. Lalu saya dengarkan lagi bahwa Noel itu patuh, takut kepada opungnya saudaraku. Kalau kepada mamanya bawaannya manja. Amin. Ya puji Tuhan lah saudaraku, ada yang ditakutinya. Haleluya. Tadi sempat juga saya, udah waktu pulang ibadah pertama. Bukan saudaraku, waktu ibadah pertama saya mengambil saudaraku amplop persembahan. Terus dia duduk-duduk saudaraku sendiri sana, ada kakaknya. Terus kakaknya bilang, ayo sini. Saya bilang, biarkan adikmu itu. Terus dia bilang, biarkan Mika, katanya. Haleluya, amin saudaraku, luar biasa. Saudara tertipu dengan wajahnya. Wajahnya tanpa berdosa. Haleluya. Makanya dianjurkan sekolah minggu. Supaya ada kesaksiannya nanti dia ceritakan kepada generasinya. Jadi anak-anak itu harus sekolah minggu. Jangan saudaraku gak sekolah minggu ya. Jadi kalau masih ada anak-anak yang belum sekolah minggu, suruh sekolah minggu sana, ayo gitu saudaraku. Haleluya. Supaya orang tuanya pun konsentrasi. Ya, puji Tuhan. Baik, kita kembali saudaraku pada firman Tuhan ini. Haleluya. Nah, jadi berhenti. Apa yang mau kita khawatirkan? Tolong aku Roh Kudus. Apa sih sebenarnya membuat aku marah? Ya, kekhawatiran itu membuat kita cepat kali marah. Bangkit emosi kita. Tapi tanya sama diri kita, apa yang membuat kita marah? Apa yang membuat kita khawatir? Amin. Dunia ini akan berlalu. Seperti firman Tuhan yang kita dengarkan. Dunia ini seperti jubah yang tergulung. Amin. Ada masanya saudaraku. Dunia ini akan berlalu saudaraku. Berlalu dengan kejahatannya. Haleluya saudaraku. Kita tidak berlalu. Kita ini saudaraku adalah alat bagi Tuhan yang utuh saudaraku. Amin. Jadi lekas-lekas balik pada iman kita. Amin saudaraku. Ingatlah kasihnya. Ingatlah pengorbanannya. Itu yang perlu kita ingat saudaraku. Ini aja pun aku nggak tahan Tuhan. Ini aja pun aku udah marah, langsung emosi aku Tuhan. Tapi kalau kita ingat saudaraku kebaikannya yang lalu yang sudah kita terima. Kita ingat pengorbanannya di kayu salib saudaraku. Kita menyerah, kita rendah hati. Haleluya. Jadi jangan kita khawatir, percayalah padanya. Berikanlah diri kita untuk dipakai dan dilindunginya di tempat yang aman. Jangan khawatir. Amin. Kalau kita tidak khawatir dan menyerahkan hidup kita, percayakan dia akan memimpin kita ke tempat yang terlindung. Haleluya. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 8-9. Mengatasi kelemahan. Nah, kitalah yang mengatasi kelemahan kita. Kalau kita tahu itu adalah titik lemah kita, jangan coba. Amin, saudaraku. Tapi doakan, jangan dimanjakan. Kalau kita tahu itu titik kelemahan kita, ya jangan coba. Katakan, ini kelemahanku. Tapi hanya sedikit yang bisa aku di dalam kelemahanku ini, yang bisa aku lakukan. Oke, yang sedikit itu bisa saudara kerjakan. Jangan sampai diam saja saudaraku. Haleluya. Berarti kita ini semua berfungsi. Karena firman Tuhan pun berkata, bagian yang paling terkecil pun kita rasakan dalam tubuh kita ini, tanpa dia kita nggak kuat saudaraku. Ya, 1 minggu yang lalu waktu hujan, lalu saya saudaraku hujan bukan, ya sebenarnya hati-hatinya saya jalan saudaraku. Tapi agak saudaraku sedikit terpleset, lalu ibu jari sebelah kaki kanan saya itu begini dia. Sakit sekali saudara kasih. Nah itu yang tadi malam terantuk lagi. Nah jadi aku bilang sama Meme, cemana lah kak, faktor umur juga, ya betul juga lah faktor umur. Tapi dalam hatiku enggak lah, aku mau sehat, aku mau kuat. Haleluya saudaraku, amin. Nah puji Tuhan ya. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan ini, 1 Yohanes 3 ayat 8-9. 1, 2 ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu.
Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, ketahuilah titik kelemahan saudara. Amin. Supaya kita jangan gagal. Haleluya. Jangan kita coba. Kalau hanya sedikit mampunya kita, katakanlah. Itu perlu juga pengakuan kita. Jangan jadi sombong. Amin. Firman Tuhan juga berkata, ada orang yang menjadi sombong untuk menutupi kekurangannya. Dan jangan. Karena kita ini seperti telanjang di hadapan Tuhan. Dia lihat hati kita yang terdalam. Diri kita dia lihat saudaraku. Amin saudaraku. Nah, mari kita lihat ada 3 langkah penting supaya kita jangan dikuasai doa. Atau supaya kita menang atas dosa. Yang pertama saudaraku, kita harus mencari kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Jadi carilah kuasa di dalam Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu tinggal bagi saudara. Bagaimana caranya? Simpan firman Tuhan. Amin saudaraku, biarkan firman Tuhan itu berakar dalam hati saudara. Disitulah Roh Kudus bersemayam, saudara kasih. Disitulah Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. Amin saudaraku, haleluya. Jadi cari terus firman-Nya. Kita bisa seperti sekarang ini karena firman Allah. Firman itu adalah pikiran Yesus saudaraku. Pikiran kita ini ya, ini medan peperangan bagi kita. Ya, jikalau kita tidak isi dengan firman Tuhan, seringkali kita kalah. Karena pikiran kita. Amin. Pikiran kita ini senang kali tertarik dengan manusia lama kita. Dengan hal-hal negatif saudara kasih. Tetapi saudaraku biarlah kita isi firman di dalam pikiran kita. Amin. Roh Kudus ada dalam Bapa, Roh Kudus ada di dalam Yesus. Jadi kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, ada Bapa, ada Anak di dalam diri kita. Amin. Maka cari firman itu jalannya bagi Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Yang kedua, jangan terlibat dalam perbuatan atau pemikiran yang bertentangan dengan kehendak Allah dan ajaran Alkitab. Ya, jadi tekunlah kita, saudaraku, mengikuti ya jaringan ibadah kita. Tekunlah kita membaca firman. Bangunlah komunitas. Amin, saudaraku. Haleluya. Karena kalau pengertian kita saja nggak cukup. Ya, nggak cukup saudaraku. Perlu juga ada orang lain ya yang penolong kita, kawan kita, saudaraku, teman diskusi kita, saudara kasih. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, kita perkuat doa dan iman kita. Kita cari pertolongan Tuhan. Jadi kita baca firman ya, lalu kita pulang ibadah, pulang kita melayani, gak langsung baik-baik hidup kita saudaraku. Amin saudaraku. Tapi itu pun katanya mari berdoa. Amin. Kalau ada rasa terganggu ya pikiran kita, hati kita. Amin. Setelah kita bekerja, setelah kita melayani, setelah kita pulang kembali ke rumah kita. Berdoa. Amin saudaraku. Tambahkan pengertian saudara tentang iman yang diberikan Tuhan bagi saudara. Lalu cari pertolongan Tuhan. Amin saudaraku, ada firman, ada gembala saudara, ada pemimpin for di saudara, ada juga teman-teman saudara-saudara seiman kita. Jangan cari orang dunia. Ya, saudara nanti akan terjerumus di dalamnya. Yang ketiga, carilah pertolongan dari saudara seiman kita. Belajar bertanggung jawab dan siap saudara didoakan. Tadi saya kasih contoh saudaraku, ya. Kalau kita punya masalah, katakanlah Andri punya masalah. Ya, dia punya masalah keuangan, contohnya saudaraku. Ya, ini kan masalah dia. Tapi dia cari teman yang lebih rohani. Ya, untuk tukar pikiran, untuk diskusi. Dan untuk membicarakan ini. Sebelum dia datang kepada saya, dia harus bertanggung jawab. Amin saudaraku. Berarti dia pun sebenarnya mau sadar. Dia nggak mau jatuh di tempat yang sama, saudara kasih. Nah itu gunanya kita membangun komunitas, membangun saudara seiman kita, saudaraku, di gereja ini. Dia datang harus bertanggung jawab dia, amin, supaya dia juga mau didoakan.
ada mereka yang tidak mau didoakan. Amin saudaraku. Nah kalau mereka tidak mau didoakan, kita juga nggak menghampiri saudaraku. Haleluya. Enggaklah satu keuntungan bagi kita kalau kita menjauh. Tapi contoh yang saya katakan tadi saudaraku. Kalau Andri punya masalah dalam keuangan, dia harus bertanggung jawab terlebih dahulu sebelum dia datang kepada saya. Supaya bisa dia koreksi, supaya dia bisa dituntun, supaya bisa kita menemukan solusinya. Amin saudaraku. Dan kemudian terakhir kita berdoa untuk dia. Amin saudaraku. Inilah firman Tuhan bagi kita. Mari kita semakin kuat dan semakin teguh saudaraku. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa, cinta dan kasih-Mu melalui ibadah kami. Pujian dan musik melalui pelayanan kami, melalui firman, melalui doa-doa kami. Sungguh komplit sekali dan sempurna ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami berjuang sampai pada saat ini, karena kami tetap setia, karena kami berusaha, karena kami mau memberikan hidup kami, supaya kami terlibat di dalam pelayanan dan ibadah pada hari ini. Kau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang setia, yang menuntun kami sampai pada hari ini. Darah-Mu berkuasa membungkus dan membalut kami dan memagari kami. Mata pandangan-Mu Kau berikan kepada kami untuk memandang sejauh mungkin kami pandang Tuhan. Di situ pun Engkau ada. Saat kami mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan, dilupakan, di situ pun Engkau ada bersama dengan kami. Sungguh sangat dahsyat sekali kuasa Allah. Kuasa-Mu dapat membangkitkan. Kuasa-Mu dapat menyembuhkan. Kuasa-Mu dapat membangkitkan. Kuasa-Mu menyelamatkan kami. Gereja ini tidak cukup hanya kami dengarkan dari pengajaran firman-Mu tentang kuasa. Tetapi gereja-Mu ini mengajarkan dan menerapkan cinta dan kasih-Mu. Dan itulah yang baik untuk mendukung pelayanan kami, kesetiaan dan kesungguh-sungguhan kami. Dan kebenaran firman-Mu berkata, Engkau tidak memandang rupa, kelahiran dan kedudukan. Cinta dan kasih-Mu inilah yang membuat harapan besar bagi kami untuk berkembang dan maju sebagai orang rohani, sebagai pelayan-Mu Tuhan. Kami sama di mata-Mu Tuhan. Kami sama-sama berjuang, sama-sama berusaha. Dan tidak ada satupun kami yang tertinggal. Amin. Tetapi semua kami diangkat Tuhan. Dan semua kami dibenarkan Tuhan oleh karena kebenaran firman yang kami percayai. Amin.
Janji-janji-Mu bagi kami adalah janji yang dapat kami percayai. Engkaulah Tuhan bagi kami, Juru Selamat kami. Bagimulah saya serahkan seluruh jemaat yang hadir, kaum bapa, kaum ibu, anak muda-mudi, keluarga-keluarga. Kaulah yang memiliki mereka. Kaulah yang berkuasa atas hidup mereka. Kaulah yang menyenangkan hati mereka. Kaulah yang melindungi mereka. Kaulah yang menjaga dan menopang kehidupan mereka. Kau tidak biarkan mereka khawatir, baik itu bimbang. Sebab tangan-Mu kuat menopang hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kau berkuasa atas hidup kami. Kami milik-Mu. Kau Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kami milik-Mu Tuhan. Dan kami memiliki pandangan yang baru tentang diri kami. Kami lihat diri kami sebagaimana ciptaan-Mu. Kami lihat diri kami sebagaimana unik bagi-Mu Tuhan. Kami lihat diri kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Kami lihat diri kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami lihat diri kami sebagai umat, sebagai gereja. Gereja yang bertumbuh, gereja yang maju. Kami lihat keluarga kami adalah keluarga. Setiap generasi kami diberkati oleh Tuhan. Itulah keluarga kami sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semakin kuat, semakin teguh semua umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya, semua umat Tuhan yang diberkati pada saat ini. Pada saat ini sebelum kita memberi persembahan kita, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, senantiasa Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, bahkan buat segala juga kasih-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan, yang senantiasa Tuhan telah kami rasakan Tuhan, baik lewat hari demi hari Tuhan. Hingga juga pada saat ini Tuhan kami berterima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul di rumah-Mu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, tibalah saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan kami Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami Tuhan. Maka kami kembalikan kepada-Mu Tuhan berkat-berkat itu kembali Tuhan. Tapi terlebih dahulu Tuhan, Tuhanlah yang memberkati semua persembahan kami Tuhan. Baik persembahan yang khusus utama juga Tuhan. Bahkan juga persembahan ucapan syukur Tuhan, perpuluhan dan penginjilan juga Tuhan. Senantiasa Tuhan terlebih dahulu memberkatinya. Tuhan layakkan persembahan kami Tuhan. Dan juga Tuhan biarlah senantiasa persembahan kami Tuhan, pemberian kami dapat berguna Tuhan di dalam pengembangan kerajaan-Mu di sidang-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan, buat Tuhan segala untuk pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan, dimanapun kami bekerja Tuhan. Senantiasa Tuhan, Tuhan memberkati kami baik lewat dalam pekerjaan kami, profesi kami Tuhan. Di dalam pekerjaan kami Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Tuhan pada saat ini anak-anak-Mu Tuhan, baik Tuhan mungkin yang sedang dalam pendidikan atau di dalam studi Tuhan. Senantiasa juga Tuhan memberkati Tuhan.
memberikan kepintaran, kecerdasan Tuhan, dan bahkan juga Tuhan segala kebutuhan Tuhan, apapun yang dibutuhkan Tuhan telah membukakan jalan dan menyediakannya Tuhan. Dan juga masa depan dan pekerjaan yang terbaik Tuhan telah sediakan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang pada saat ini Tuhan mungkin masih dalam pergumulan pekerjaan Tuhan, senantiasa Tuhan bukakan jalan Tuhan. Berkati orang-orang di luar sana Tuhan untuk mempekerjakan kami Tuhan, agar kami juga bisa Tuhan bisa menikmati berkat-Mu Tuhan, dan kami juga bisa memberi kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga pada saat ini juga berdoa Tuhan. Mungkin untuk pada saat ini ada setiap umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan baik dalam doa, menunggu setiap jawaban-jawaban pengharapannya kepada-Mu Tuhan. Tuhan senantiasalah Tuhan tetap memberikan pengharapan, peneguhan, tetap sabar Tuhan di dalam setiap jawaban-jawaban doa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu Tuhan mungkin yang pada saat ini juga yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, membutuhkan kesembuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang senantiasa menyembuhkan dengan beli-beler-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan, yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini kami menyatukan hati, mematahkan segala kuasa-kuasa yang menghalang-halangi turunnya berkat lewat dalam pekerjaan setiap umat-umat Tuhan. Dalam nama Yesus, kebimbangan juga, kekikiran juga, pelit juga, bersungut-sungut juga dalam memberi dalam nama Yesus, yang menghalang-halangi juga tercurahnya setiap berkat-berkat di dalam setiap pekerjaan itu dalam nama Yesus. Masa depan juga yang tidak baik di dalam setiap anak-anak generasi Tuhan, dalam nama Yesus tinggalkan setiap anak-anak Tuhan yang menghalang-halangi juga kesembuhan terjadinya untuk setiap umat Tuhan. Dalam nama Yesus tinggalkan kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak berkati juga Ibu Nelly Tuhan yang melayani mengumpulkan persembahan Tuhan. Sukacita baru terus Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan mengucap syukur. Haleluya Bapak. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari seluruh jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita sekalipun. Kami mau katakan Tuhan, kami mau bersyukur buat segala kebaikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab
Haleluya. 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 Kita berdoa, bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kita, memberkati pelayanan kita. Dan Tuhan juga yang melindungi perjalanan kita. Dan kita tiba dengan selamat di rumah kita masing-masing. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami dapat diselamatkan melalui kematian Tuhan Yesus. Dia memberikan dirinya dan dia berkorban untuk kami. Dan hari ini Yesus ada duduk di sebelah kananmu dan dia menjadi wakil kami. Dia berdoa bagi kami. Dialah yang menjadi wakil kami kepadamu, Bapa. Kami percaya dan kami kerjakan firman-Mu. Kami kerjakan perintah-perintah-Mu dan kami selesaikan tugas-tugas kami. Kami bersyukur buat kasih yang Kau berikan bagi kami. Dan kasih-Mu itu membuat makin kuat kehidupan kami di dalam Tuhan. Dan kami lihat lewat ibadah kami, lewat pelayanan kami. Engkau bersama kami. Dan Engkau memberikan firman-Mu bagi kami. Supaya semua kami sama di hadapan-Mu. Diberkati bersama, bertumbuh bersama, setia bersama. Karena Tuhan memberikan kepada kami kuasa-Mu untuk melayani, kuasa-Mu untuk memberitakan firman, kuasa-Mu untuk mengerjakan firman itu. Dan Engkau memberikan kepada kami cinta dan kasih-Mu. Itu kami temukan di dalam pelayanan, di dalam kebersamaan, di dalam ibadah kami. Amin. Melalui firman Tuhan dan cinta dan kasih-Mu dapat kami terapkan dan praktekkan dalam hidup kami. Baik itu di dalam ibadah jaringan kami. Demikian juga untuk melihat jiwa-jiwa yang sudah Engkau siapkan untuk kami bawa kepadamu, supaya Engkau selamatkan mereka. Amin. Terpujilah nama-Mu, kasih-Mu bagi pemerintah kami, Amin. kasih-Mu bagi bangsa kami, kasih-Mu bagi kota kami. Dan makin mereka memiliki hati yang jujur, hati yang berani melakukan yang baik, Amin. membangun kota ini, dan memberikan kesempatan bagi umat-Mu untuk bebas beribadah dan memberitakan Injil. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yang melayani sepanjang hari ini, mulai kebaktian pertama dan kebaktian kedua, cinta dan kasih-Mu itulah yang memberkati kami, yang mengingatkan kami kepada tujuan-Mu, dan yang mengingatkan kami untuk tetap setia melayani Engkau. Amin. Saya terima berkat-Mu. Demikian juga berkat-Mu juga turun bagi Philip, Ribka, Markus dan Eunike, Amin. bagi Andri, bagi Kak Meli, bagi seluruh yang melayani, Amin. bagi semua jemaat. Amin. Inilah berkat yang sangat luar biasa kami rasakan. Cinta dan kasih-Mu yang ada dalam firman-Mu
yang ada dalam pujian penyembahan, yang ada dalam musik, yang ada dalam pelayanan kami, dan yang ada di dalam gereja ini. Cinta dan kasih-Mu lah yang membuat kami kuat dan bertahan sampai pada saat ini. Dan sebentar lagi kami pulang Tuhan. Sertai perjalanan kami. Lindungi kami Tuhan. Lindungi kendaraan kami Tuhan. Tibakan kami dengan selamat. Darah-Mu membungkus, membalut dan memagari kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian tinggalkan kami. Celaka tabrakan dalam nama Tuhan Yesus keluar kostan beribu, tinggalkan perjalanan kami. Pencuri, perampok, damai sejahtera, tinggalkan kasih Yesus bagi kami. Tinggalkan pertumbuhan rohani kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, serangan-serangan balik, sakit, penyakit, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh sihir, dalam nama Tuhan Yesus keluar kostan beribu, tinggalkan kami. Tinggalkan pertumbuhan rohani kami, keluarga kami, masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita pulang bersama dengan Tuhan. Mari kita arahkan terus pandangan kita kepada Tuhan. Kuasanya menyertai kita. Kuasanya menaungi kita. Terimalah berkat darinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Kasih Allah tidak berkesudahan. Dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semua.